Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Ningsih. Saya dari kelas manajemen pendidikan Islam dengan NIM 206190161. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai etika dalam berkomunikasi. Di sini kita akan mempelajari apa itu etika, apa itu berkomunikasi. Bahas yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dalam suatu pihak ke pihak lainnya. Jadi satu orang untuk orang lainnya. Komunikasi ini biasanya dilakukan secara verbal maupun non verbal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi ini merupakan norma atau nilai tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi kita dengan orang lain agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Namanya sudah etika komunikasi. Jadi komunikasi kita, cara berkomunikasi kita itu sudah ada etika, sudah ada peraturan agar tidak mengakibatkan prasangka buruk dari orang lain dan kita, tidak mengakibatkan miskomunikasi antara satu orang ke orang lainnya. Biasanya etika komunikasi ini diartikan sebagai ilmu memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi kita. Di dalam etika komunikasi ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada aksi komunikasi, yang kedua ada dimensi sarana, dan yang ketiga ada dimensi tujuan. Dari ketiganya ini, yang pertama ada aksi komunikasi ini merupakan dimensi yang langsung terikat dengan perilaku komunikasi kita. Dan yang kedua ada dimensi sarana. Dimensi sarana ini memfokuskan pada sistem media dan prinsip penyelenggaraan informasi. Sedangkan yang ketiga ini ada dimensi tujuan. Dimensi tujuan ini menyangkut dengan nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, dan sedangkan kebebasan pers dan hak akan informasi yang benar. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas permasalahan etika berkomunikasi. Permasalahan etika berkomunikasi ini merupakan hal yang menjadi persoalan mendasar dalam suatu kegiatan komunikasi. Permasalahan-permasalahan di etika komunikasi ini ada 3. Yang pertama ada kerumitan etika bahasa verbal, dan yang kedua ada kerumitan etika bahasa nonverbal. Nah, sedangkan yang terakhir ada perbedaan orientasi nilai budaya. Apa itu yang dimaksud dengan kerumitan etika bahasa verbal? Kerumitan bahasa ini dilaksanakan dengan penggunaan kata yang ambigu. Jadi orang-orang cenderung jadi bingung untuk menerima kata-kata tersebut. Contoh dari kata-kata ambigu itu seperti kata-kata anu. Itu orang akan bingung menerima dengan cara berkomunikasi kita menggunakan kata anu. Dan selanjutnya ada kerumitan etika bahasa nonverbal. Kerumitan ini merupakan komunikasi menggunakan sikap tubuh, gerak-gerak tubuh kita, sentuhan kita, ekspresi kita, dan wajah kita. Jadi antara satu orang dengan pihak lainnya itu harus mengerti bahasa nonverbal yang kita pakai. Jadi pihak lain pun dan permasalahan terakhir di etika komunikasi ini yang terakhir yaitu perbedaan orientasi nilai budaya. Perbedaan ini mempengaruhi sekali proses negosiasi yang dilakukan dari awal sampai akhir. Permasalahan ini dianggap perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, sopan atau tidak sopan itu suatu budaya seringkali dipersepsikan berbeda, bahkan bertentangan dengan budaya lainnya. Dengan contoh begini, di negara Indonesia ini memanggil orang yang lebih tua itu tidak boleh menggunakan nama, sama dengan negara Jepang dan Korea. Tetapi sementara ini biasa saja dilakukan di negara Amerika dan Australia. Itu sudah sangat berbeda.
sekian penyampaian dari saya mengenai etika dalam komunikasi. Kurang lebihnya salah kata saya, kesalahan-kesalahan yang lain mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.